Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudullah, NIM 190210402030. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memimpin jalannya kelompok 11 tentang teks narasi. Dan pada presentasi kali ini, anggota terdiri dari 4 orang, yaitu Intan Nusrifatul Humairah, Rizka Lufiana, Siska Izzatu Soleha, dan saya sendiri, Wahyudullah. Untuk materi pertama, akan disampaikan oleh Intan Nusrifatul Humairah. Kepada Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks narasi. Teks narasi merupakan sebuah karangan yang menceritakan kejadian yang disusun secara urut dan runtut dan sesuai dengan waktu kejadian, sehingga nantinya menjadi sebuah cerita yang lengkap. Narasi yang dibuat biasanya berdasarkan dengan urutan waktu atau kejadian suatu peristiwa. Dalam narasi, pasti ada beberapa tokoh yang mengalami konflik ataupun permasalahan lainnya. Selain itu, di dalam narasi terdapat alur yang menjelaskan bagaimana cerita itu bermula sampai akhir cerita itu berakhir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks narasi adalah sebuah cerita yang dibuat dengan tujuan menyampaikan, mengisahkan sebuah peristiwa atau pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang dalam setiap kehidupannya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks narasi. Pada setiap jenis teks bacaan bisa dilihat jenisnya setelah bacaan atau teks yang ada yang sudah disusun. Begitu pula dengan teks narasi. Untuk mengetahui teks tersebut termasuk dalam teks narasi atau bukan, dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, isi teks karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa kejadian tertentu. Yang kedua, memiliki urutan cerita yang jelas sehingga bisa memudahkan pembaca apakah teks tersebut masuk dalam teks narasi atau bukan. Yang ketiga, di dalam teks narasi tersebut terdapat amanat yang bisa dijadikan pembelajaran bagi pembacanya. Yang keempat, menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang ada. Dan yang terakhir, memiliki unsur pembentuk seperti tema, latar belakang, setting, dan karakter. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang selanjutnya struktur teks narasi. Struktur teks narasi terdapat 4 struktur, yaitu yang pertama orientasi. Berisi tentang pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenalan cerita. Yang kedua, komplikasi. Di bagian komplikasi ini, konflik dalam cerita akan mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Yang ketiga, resolusi. Resolusi ini memuat jalan keluar dari permasalahan atau pemecahan konflik yang sebelumnya sudah diceritakan pada bagian komplikasi. Yang keempat, kode atau ending. Ini merupakan bagian dari akhir bacaan atau cerita. Bagian akhir atau ending ini dapat berupa cerita yang sedih atau bahagia. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Sebelum membahas tentang contoh teks narasi, penting untuk kita ketahui bahwa teks narasi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu teks narasi ekspositoris, artistik, dan sugestif. Teks narasi ekspositoris merupakan jenis teks narasi yang dibuat secara informatif dan jelas, sehingga pembaca teks ini dapat memahami dan mengerti isi yang ada di dalamnya secara jelas. Biasanya, teks ini berisi tentang kehidupan seseorang, mulai dari ia lahir hingga wafatnya. Teks narasi jenis ini seringkali dikenal sebagai teks biografi. Dan yang kedua yaitu teks narasi artistik. Teks narasi artistik merupakan teks narasi yang mengisahkan suatu karangan yang bersifat imajinatif atau cerita fiksi. Contoh dari teks narasi jenis ini yaitu cerpen, novel, dan prosa-prosa lainnya. Umumnya, jenis teks narasi artistik digunakan untuk memberikan hiburan kepada pembacanya dan memberikan pengalaman menarik dalam membaca.
Dan yang terakhir yaitu teks narasi sugestif. Teks narasi ini merupakan teks narasi yang dibuat sebagai bahan bacaan atau cerita yang di dalamnya tersirat suatu tujuan tertentu. Tujuan yang terdapat dalam teks narasi ini yaitu memberikan sugesti kepada pembaca agar mempercayai suatu hal. Dari teks narasi ini, pembaca seakan-akan melihat dan mengetahui maksud yang ada di dalam teks narasi. Adapun contoh dari teks naratif ekspositoris yaitu biografi Andrea Hirata. Dan untuk teks narasi artistik yaitu cerpen Keluarga Cemara. Dan yang terakhir yaitu contoh dari teks naratif sugestif yaitu Pertarungan di Pagi Buta. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai teks narasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.